Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari kiamat nanti, langit terbelah, bumi meledak, dan manusia digiring satu persatu menuju tempat yang menunggu sejak awal penciptaan, neraka atau surga. Di tengah suasana yang mencekam itu, terdengar jeritan pilu dari mereka yang pernah mengenal iman, tapi lengah dalam amal. Mereka bukan orang kafir, mereka umat Muhammad. Ini bukan kisah biasa. Ini adalah detik-detik terakhir. Saat manusia menyesal, namun tak bisa kembali. Saat nama Muhammad dipanggil dari kobaran api, dan saat syafaat menjadi satu-satunya harapan. Selamat datang di kisah yang akan mengguncang hati, menyadarkan jiwa, dan, semoga, membangkitkan harapan. Inilah cerita tentang penyesalan yang sia-sia dan syafaat yang terakhir. Langit hari itu tidak seperti biasanya. Ia bukan biru lembut, bukan pula kelam. Tapi warnanya seperti hamparan darah yang membeku. Gunung-gunung hancur tak bersisa. Lautan meluap, langit terbelah, dan bumi diguncang hingga tak menyisakan tempat berpijak. Itulah hari kiamat. Di tengah kekacauan semesta, terdengar suara-suara yang belum pernah didengar manusia sebelumnya. Jeritan, tangisan, dan bisikan ketakutan memenuhi ruang-ruang yang tak lagi bernama. Waktu seperti tak lagi bergerak. Semua makhluk, dari yang besar hingga yang kecil, berkumpul di satu padang luas bernama Mahsyar. Dalam kekalutan itu, tiba-tiba cahaya kemilau memancar dari langit atas. Cahaya itu semakin mendekat, lalu muncul 4 ranjang yang menggantung di udara. Satu berwarna merah menyala, satu kuning keemasan, satu hijau zamrud, dan satu lagi putih bersih seperti awan pagi. Ranjang-ranjang itu tak bersentuhan dengan bumi, melainkan tergantung oleh kekuasaan Allah yang Maha Perkasa. Keempat ranjang itu memiliki ukuran yang luar biasa, 20 mil panjang dan lebarnya. Tak terputus dan tak terbelah. Dari kejauhan, mereka tampak seperti istana megah yang melayang. Kemudian, dengan tenang, Abu Bakar radhiyallahu an duduk di atas ranjang merah. Disusul oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an yang duduk di atas ranjang kuning. Utsman bin Affan radhiyallahu an mengambil tempat di ranjang hijau. Dan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an menempati ranjang putih. 4 sosok agung itu duduk dengan wibawa yang menenangkan. Tanpa aba-aba, ranjang-ranjang itu mulai terbang perlahan, menembus udara, menuju ke bawah naungan arsy Allah. Di sana, tenda dari intan yang indah telah disiapkan. Luasnya tak terbayangkan. Andai seluruh makhluk langit dan bumi berkumpul di dalamnya, mereka hanya akan memenuhi satu sudut kecil dari kemah itu. Kemudian datang 4 gelas yang bercahaya. 1 untuk Abu Bakar, 1 untuk Umar, 1 untuk Utsman, dan 1 lagi untuk Ali. Gelas-gelas itu berisi minuman istimewa dari surga. Dengan lembut, mereka mulai menuangkan isi gelas kepada manusia-manusia yang duduk bersaudara, tanpa dendam, tanpa kebencian. Inilah makna dari firman Allah dalam surat Al-Hijr. Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada di dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadapan di atas dipan-dipan. Namun, ketika suasana surga dipenuhi kedamaian, di sisi lain semesta, Jahanam mulai menggeliat. Api menyala ganas, kobarannya menembus langit. Dari sana, suara-suara ngeri mulai terdengar. Orang-orang yang dulunya membangkang, meninggalkan syariat, mencibir kebenaran, dan menertawakan iman, kini digiring. Wajah mereka pucat, mata mereka terbuka lebar karena baru saja Allah membuka pandangan mereka. Untuk pertama kalinya, mereka bisa melihat apa yang selama ini mereka ingkari. Mereka menyaksikan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya duduk bersaudara di surga. Mereka melihat keindahan yang tak tergambarkan. Dan dari dalam api itu, mereka berkata dengan suara penuh luka. Mereka adalah orang-orang yang menyelamatkan manusia, sedangkan kita telah celaka. Namun tiada lagi yang bisa dilakukan. Penyesalan itu tidak menyelamatkan mereka. Mereka dikembalikan ke dasar Jahanam, ke tempat yang paling dalam. Sementara itu, suara malaikat terus bergema, mengabarkan bahwa syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan datang, tapi bukan untuk mereka. Langit semakin gelap. Api Jahanam membakar semakin tinggi. Namun yang paling menyakitkan bukan panasnya, tapi kesadaran bahwa penyesalan mereka kini sia-sia.
Setelah cahaya ranjang para sahabat menghilang di bawah naungan Arsy, langit kembali gelap. Di mahsyar, jutaan manusia masih menanti keputusan. Lalu, dari arah Jahanam, suara gemuruh muncul, memecah ketegangan. Api menyembur tinggi, seakan hendak menelan semesta. Di antara kobaran itu, muncul barisan manusia yang sebelumnya mengaku Muslim, tapi kini wajah mereka tertunduk dalam diam. Mereka bukan orang kafir, bukan pula musyrik. Mereka adalah bagian dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun dosa-dosa mereka menggiring mereka ke bibir neraka. Wajah mereka tidak hitam seperti para penentang agama. Mata mereka tidak melotot penuh amarah seperti para setan yang dikutuk. Di kaki dan tangan mereka, tak ada belenggu rantai. Namun ada satu hal yang tak bisa mereka sembunyikan, yaitu rasa malu. Malik, penjaga neraka yang tak mengenal belas kasih, berdiri di hadapan mereka. Wajahnya keras. Suaranya menggelegar. "Siapa kalian? Dari umat siapa kalian ini? Aku tak melihat bekas kehinaan seperti umat-umat lain. Kalian datang bukan dengan seretan. Tidak pula terikat rantai. Dari mana kalian berasal?" Mereka menjawab dengan suara pelan dan gemetar, "Kami malu mengatakannya, wahai Malik. Tapi kami ini dari umat Muhammad. Kami dulu membawa Al-Quran. Kami berpuasa di bulan Ramadan. Kami pernah berhaji, berperang, dan menunaikan zakat. Kami memuliakan anak-anak yatim. Kami mandi dari janabat, kami sholat 5 waktu." Malik memandang tajam. "Lalu kenapa kalian berada di sini? Bukankah Al-Quran seharusnya menjaga kalian dari maksiat kepada Allah? Di mana peringatan yang kalian baca selama ini?" Mereka menunduk. Tak mampu menjawab. Tak ada jawaban yang bisa membela mereka. Sebab semua telah nyata. Semua telah tercatat. Mereka mendengar suara dari arah Arsy. "Hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka yang teratas." Seruan itu menggema, menyayat sukma mereka yang berdiri di tepi Jahanam. Malik kembali menatap mereka. "Apakah kalian mendengar seruan itu? Apakah kalian memahami maknanya?" Mereka menjawab, "Kami mendengar dan paham. Tapi wahai Malik, tunggu sebentar saja. Biarkan kami mengeluhkan diri kami sendiri." Namun Malik berkata, "Tak ada waktu lagi untuk mengeluh." Tiba-tiba seruan lain datang dari arah Arsy. "Hai Malik, biarkan mereka menangisi diri mereka sendiri dahulu." Maka terpecahlah barisan mereka. Para penghafal Al-Quran berkumpul dalam satu kelompok. Para pejuang, para haji, para wanita, semuanya terpisah dalam golongan masing-masing. Masing-masing menangis dalam derita yang tak bisa dibagi. Air mata tak lagi mengalir dari mata, melainkan dari hati yang retak. "Bagaimana bisa kami kuat menghadapi api neraka? Padahal dulu panas matahari saja kami tak tahan. Bagaimana bisa kami meminum air neraka? Padahal dulu kami terbiasa minum air segar. Bagaimana bisa tubuh kami kuat dipasung rantai timah? Padahal dulu kami mengenakan pakaian-pakaian indah." Tangis dan ratap mereka tak berhenti. Namun waktu tidak menunggu siapapun. Malik maju mendekat dan berkata, "Hai golongan yang celaka, dengarkan seruan dari atas sana." Suara itu datang lagi, tegas dan tanpa tunda. "Hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka yang teratas." Malik menarik napas dalam-dalam. "Kalian dengar itu?" Mereka menjawab pelan, "Iya, kami dengar." "Dari umat siapa kalian sebenarnya?" Tak ada yang berani menjawab. Mereka hanya menangis. Malik pun memberi isyarat. Barisan pun dibentuk. Yang tua berjalan di depan. Yang muda mengikuti. Wanita berada paling belakang. Mereka digiring dalam diam menuju tepi Jahanam, tempat kobaran api telah menanti seperti binatang buas kelaparan. Dari balik kegelapan, muncul malaikat-malaikat Zabaniyah. Masing-masing diciptakan tanpa hati. Tidak mengenal kasih. Tidak mengenal ampun. 1000 Zabaniyah mengepung setiap satu orang. Tubuh-tubuh mereka dibawa masuk ke dalam api yang menyala tak henti. Sebagian dibakar sampai mata kaki. Sebagian sampai lutut. Sebagian sampai ke dada. Ketika api mulai menyentuh wajah mereka, terdengar seruan dari arah Arsy yang mengguncang seluruh lapisan langit. "Hai Malik, jauhkan api dari wajah dan hati mereka,
karena wajah-wajah itu pernah sujud kepadaku. Karena hati-hati itu dulu pernah mengenalku. Jangan bakar bagian yang telah lama tunduk kepadaku di dunia. Dalam kobaran jahanam yang tiada henti, ketika api mulai menjauh dari wajah-wajah umat Muhammad, karena perintah dari atas, Arsy, satu demi satu dari mereka mulai merintih. Bukan hanya karena panas yang membakar tubuh mereka, tapi karena luka yang lebih dalam, rasa kehilangan, rasa ditinggalkan, rasa tak sanggup menahan beban bahwa mereka kini berada di neraka, meski mereka dahulu adalah bagian dari umat yang dimuliakan. Dan pada saat itulah, terdengar satu suara. Seorang dari mereka mengangkat kedua tangannya, lalu menempelkannya di telinga seperti orang yang sedang mengumandangkan adzan. Suaranya menggema, mengalahkan deru api, menggetarkan malaikat-malaikat Zabaniyah. Duh Muhammad, duh Abu Al-Qasim. Wahai Muhammad, wahai orang yang berbuat baik kepada para janda dan anak-anak yatim. Wahai penggembira di hari kiamat. Wahai pembuka para umat. Wahai pembuka pintu-pintu surga. Wahai penutup pintu-pintu neraka dari umatmu. Wahai pemberi syafaat para umat. Kami adalah orang-orang lemah dari kalangan umatmu. Kami tidak kuat dengan panas api. Tolonglah kami dengan syafaatmu. Jeritan itu disambut oleh pekikan ratusan bahkan ribuan suara lain. Mereka mengerang dalam satu seruan yang sama. Wahai Muhammad, kami umatmu, kami tak kuat. Langit di atas jahanam tiba-tiba berubah. Malaikat Malik yang mendengar seruan itu pun menoleh ke arah surga. Dengan wajah tegas tapi mulai mereda, ia berkata dengan suara yang menggetarkan. Hai Muhammad, engkau sedang bersenang-senang di dalam surga, sementara umatmu yang lemah ini sedang memanggil-manggil namamu. Tolonglah mereka, sebab mereka adalah umatmu yang tidak kuat dengan panasnya api. Di tempat lain, di dalam taman surga yang damai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di atas ranjang emas yang dihiasi dengan permata dari langit dan bumi. Aroma surga mengelilingi beliau. Di sekelilingnya, para bidadari, para syuhada, dan umatnya yang taat berada dalam kedamaian abadi. Namun suara panggilan itu menembus langit surga. Ketika sampai ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau langsung berdiri. Air mata mulai membasahi pipinya. Beliau menengadah dan berkata, Hai Burok, cepat, cepat, umatku sedang memanggil-manggilku. Mereka adalah umat yang lemah yang tidak kuat menanggung panas api. Burok itu segera datang, memancarkan cahaya dari setiap rambut di tubuhnya. Dengan pakaian yang penuh cahaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaiki burok dan terbang melintasi jembatan menuju tepi jahanam. Ketika beliau sampai di pinggir neraka, suara umatnya terdengar jelas. Mereka semua menangis. Mereka semua merintih. Mereka semua berseru memanggil namanya. Melihat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak sanggup berdiri. Beliau turun dari buruk, lalu sujud di tanah yang bergetar karena panas api. Dalam sujudnya yang panjang, beliau berkata, Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji kepadaku bahwa engkau tidak akan membakar umatku? Dari atas Arsy, suara jawaban terdengar. Hai Muhammad, mereka telah melupakanmu ketika di dunia. Mereka meninggalkan syariatmu. Maka aku pun membuat mereka lupa terhadap syafaatmu. Diam sejenak. Lalu suara itu melanjutkan. Tapi sekarang, berilah mereka syafaat, wahai Muhammad. Seketika itu juga, cahaya turun dari Arsy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat wajahnya yang masih basah oleh air mata. Dengan suara lembut tapi penuh kuasa, beliau memberi syafaat. Api jahanam pun mulai menjauh. Malaikat Malik menoleh. Satu persatu umat Muhammad yang tersiksa itu mulai dikeluarkan dari kobaran neraka. Tangan-tangan mereka menggapai langit. Wajah-wajah mereka kembali bersinar meski tubuh mereka masih dipenuhi luka. Mereka diangkat dari neraka dengan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada saat itu, terdengarlah bisikan dari dalam neraka. Orang-orang kafir menyaksikan peristiwa agung itu. Mata mereka merah. Jiwa mereka remuk. Mereka melihat umat Muhammad diselamatkan. Sementara mereka tertinggal. Dengan suara yang patah, mereka berkata, Andai kami dahulu termasuk orang-orang Islam, niscaya kami pun akan dikeluarkan seperti mereka. Tapi semua itu sudah terlambat.
Api jahanam perlahan mereda di satu sisi, menyisakan kepulan asap dan bau hangus dari tubuh-tubuh yang baru saja dikeluarkan. Umat Muhammad yang dulunya bergelimang dosa, kini telah menerima syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ditarik dari dalam bara, diangkat menuju tempat yang dahulu hanya mereka dengar dalam doa, surga. Namun di sisi lain neraka, tempat itu masih menyala, memekikan panasnya, menggila. Di sanalah orang-orang kafir tetap berada. Mereka menyaksikan sendiri umat Muhammad keluar dari azab. Mereka menyaksikan wajah-wajah yang dahulu mereka hina, kini diselamatkan. Tiba-tiba, hati mereka tergerak, bukan oleh iman, tapi oleh penyesalan. Mereka menangis bukan karena sadar, tapi karena tahu bahwa pintu itu kini tak lagi untuk mereka. Dalam kobaran api, mereka merintih lirih. Kenapa kami tidak menjadi muslim dulu di dunia? Kenapa kami menolak ketika kebenaran datang? Kenapa kami abaikan ketika diseru pada iman? Quran Surat Al-Hijr ayat 2 menggambarkan kondisi ini dengan jelas. Orang-orang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan, kiranya mereka dahulu, di dunia, menjadi orang-orang muslim. Namun penyesalan mereka bagaikan debu yang dilemparkan ke tengah lautan. Tak berbekas. Tak berarti, tak menyelamatkan. Suara tangis mereka menjadi satu, memenuhi sudut-sudut neraka yang tak terhingga jumlahnya. Mereka melihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di surga. Mereka melihat umat Islam yang dulunya lalai, kini duduk bersaudara di atas dipan-dipan surga, minum dari gelas yang dituangkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Sementara itu, mereka tetap terbakar. Tubuh mereka dibalut oleh api, kulit mereka hangus dan kemudian diganti lagi, agar rasa sakitnya terus terasa. Tidak ada akhir. Tidak ada tepi. Tidak ada pagi dan malam. Hanya siksa dan sesal. Salah satu dari mereka berseru dalam kepedihan yang paling dalam. Wahai Allah, berikan kami kesempatan kembali ke dunia. Hanya sebentar saja, kami akan beriman, kami akan ikut ajaran Muhammad, kami akan taat. Sungguh-sungguh. Namun suara dari arah Arsy menjawab, bukankah dahulu sudah datang peringatan? Bukankah para nabi telah diutus kepada kalian? Bukankah kalian sudah mendengar ayat-ayatku? Lalu kalian menertawakannya? Kalian hina hamba-hambaku? Seketika itu, suara mereka terputus. Mulut-mulut mereka dikunci. Lidah mereka membeku. Mereka hanya bisa memandang ke depan, ke arah orang-orang beriman yang kini telah jauh dari jangkauan mereka. Ada yang menangis hingga matanya meleleh. Tapi neraka tak peduli. Ada yang merangkak, ingin menyentuh tepian tempat dulu umat Muhammad ditarik keluar. Tapi malaikat Zabaniyah menyeret mereka kembali ke tengah. Ada yang hanya diam, karena sudah tak sanggup lagi menyesal. Di atas segalanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat semuanya dari kejauhan. Beliau telah selesai memberikan syafaat kepada umatnya. Selesai menolong mereka yang pernah mengingatnya, meski hanya dengan satu amal. Namun kini, beliau menyaksikan mereka yang dahulu membangkang, yang menolak mentah-mentah wahyu yang beliau bawa. Dan tak ada yang bisa beliau lakukan. Karena yang beliau tolong hanyalah mereka yang berada dalam umatnya. Dari dalam neraka, satu suara terakhir terdengar. Andai kami dahulu adalah bagian dari umat Muhammad, andai saja. Namun itu hanyalah suara kosong. Angan yang membentur dinding kekal. Sebab di akhirat, waktu telah berhenti, dan tak ada kata, andai, yang bisa mengubah takdir. Di padang mahsyar, waktu seperti telah hilang maknanya. Langit terbuka, lautan berubah menjadi bara, dan bumi tak lagi menyisakan rahasia. Segala yang tersembunyi kini terlihat. Setiap jiwa memikul amalnya sendiri, dan tak seorang pun mampu mengelak. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat umatnya yang tersiksa dari dalam neraka dengan syafaat yang diberikan oleh Allah, satu demi satu dari mereka mulai bergerak menuju jembatan Shirot. Jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Tak ada yang mampu melintasinya kecuali dengan cahaya amal yang dulu mereka bawa dari dunia. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, golongan dari umat Muhammad akan dikumpulkan di Shirot. Umat yang pertama kali masuk ke dalam surga, selain para nabi, adalah umat Muhammad. Sedangkan orang-orang terakhir dari umat beliau
adalah mereka yang sebelumnya menetap di dalam neraka. Mereka yang telah dikeluarkan dari api, kini berdiri di tepi Syirot. Wajah mereka masih penuh luka. Namun di mata mereka ada secercah cahaya. Harapan, rahmat, ampunan. Mereka tahu, masih ada jalan, meski menyakitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di sisi awal jembatan. Beliau mengenali umatnya dari bekas wudhu yang masih menyala di wajah, di tangan, dan kaki mereka. Cahaya itu yang membedakan mereka dari semua makhluk lain. Namun saat beliau melihat ke belakang, wajah beliau mengeras. Ada sekelompok umat beliau yang tak hadir. Mereka hilang. Mereka tak tampak dalam barisan. Hati beliau bergetar. "Hai Jibril," tanya beliau, "mengapa umatku dicegah untuk menyeberangi Syirot?" Jibril tak menjawab. Namun suara datang dari sisi langit. "Sembunyikan mereka di jurang-jurang kiamat, agar Muhammad masuk surga lebih dulu, dan tidak mengetahui keadaan mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun maju. Beliau menaiki surga dengan tangisan, bukan karena bahagia, tapi karena di hatinya masih ada nama-nama umatnya yang belum ditemukan. Setelah beliau masuk ke dalam surga, para malaikat Zabaniyah mendapat perintah. Bawa mereka, umat Muhammad yang tersembunyi itu, ke dalam neraka. Serahkan kepada Malik. Ketika mereka sampai ke depan Malik, penjaga neraka itu menggeleng pelan. "Aku kira tidak ada lagi yang akan datang. Semua umat sudah berlalu, tapi siapa kalian ini? Kalian datang tidak dengan rantai, tidak diseret, dan wajah kalian tidak hitam. Dari umat siapa kalian ini?" Tak seorang pun dari mereka menjawab. Hanya mata yang basah dan mulut yang terkunci oleh rasa malu. Mereka adalah orang-orang yang lalai di dunia, yang merasa aman hanya karena membawa nama, umat Muhammad, tapi lupa menunaikan amanah sebagai pengikutnya. "Wahai Malik," kata mereka akhirnya, "kami dari umat yang membaca Al-Quran, kami yang pernah puasa, pernah haji, pernah menolong yatim." Tapi Malik hanya menjawab, "Apakah Al-Quran tidak mencegah kalian untuk bermaksiat kepada Allah?" Lalu, datang seruan yang tak bisa mereka tolak. "Hai Malik, masukkan mereka ke pintu neraka yang teratas." Dan mereka pun digiring. Dengan kepala tertunduk, dengan langkah berat. Para wanita berada paling belakang. Yang muda di tengah. Yang tua di depan. Mereka berjalan sendiri menuju api yang selama ini mereka kira tidak akan mereka temui. Tapi saat api hendak menyentuh wajah mereka, Allah yang Maha Pengasih berfirman, "Hai Malik, jauhkan api dari wajah dan hati mereka. Mereka telah lama mengenalku dengan hati mereka, dan menyebut namaku dengan lidah mereka." Lalu mereka pun menangis, berseru kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi, Nabi terakhir itu datang, naik buruk, menangis, bersujud, lalu berkata, "Ya Allah, berilah aku izin memberi syafaat." Dan Allah mengizinkannya. Semua dari umatnya yang masih memiliki seberkas iman, akhirnya ditarik keluar dari api. Hingga tidak tersisa lagi seorang pun dari umat beliau di neraka, kecuali mereka yang benar-benar mengingkarinya di dunia. Dan saat itulah, terdengar ratapan dari penghuni neraka yang tak pernah mengenal hidayah. "Andai kami dahulu menjadi muslim." Tapi semua sudah terlambat. Syafaat telah diberikan. Surga telah dibuka. Di akhirat, tidak ada waktu untuk kembali. Tidak ada kata, andai, yang bisa menyelamatkan. Apa yang kita tanam di dunia, itulah yang akan kita tuai kelak. Maka jangan merasa aman hanya karena membawa nama sebagai umat Muhammad, jika tidak benar-benar mengikuti jejaknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai umatnya, hingga beliau bersujud memohon syafaat, tapi syafaat hanya berlaku bagi mereka yang menjaga iman dan amal. Jangan tunggu panggilan dari neraka untuk menyesal. Jangan biarkan lidah kita mengucap, "La ilaha illallah," sementara hati kita lalai. Semoga kita termasuk dalam barisan yang mendapat cahaya di hari yang gelap, termasuk dalam rombongan yang dijemput buruk menuju ampunan, dan termasuk dalam umat yang akan dibela oleh Nabi yang mulia di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kisah ini menggugah hati dan membuatmu merenung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Karena di sini, kita tidak hanya mendengar cerita, tapi belajar dari hikmah, dari akhirat yang nyata, dan dari cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya.
Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga kita semua diberi taufik untuk istiqomah di jalan Allah.